Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kita semua sehat. Nah anak-anak, sebelum ibu melanjutkan materi, titip pesan ibu untuk selalu menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga tetap berada di rumah apabila tidak ada kepentingan. Nah anak-anak, kemarin kita telah membahas tentang materi genetik. Nah sekarang kita lanjutkan ya materinya. Kita akan melanjutkan materi tentang pewarisan sifat monohibrid. Apa sih pewarisan sifat monohibrid itu? Nah, tapi sebelum kita melanjutkan materi, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajarnya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah anak-anak, mari kita simak materi yang akan dipelajari hari ini. Nah sekarang kita bahas hukum Newton 2, lanjutan materi yang kemarin ya. Bunyi hukum Newton 2, percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, secara matematis dapat dituliskan dengan, nah ini dibacanya sigma ya. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, jadi hukum 2 Newton dapat ditulis secara matematisnya sigma F sama dengan M dikali A. Keterangannya, F ini simbol dari gaya yang memiliki satuan Newton. Kemudian massa memiliki simbol M yang memiliki satuan kilogram. Dan A merupakan simbol dari percepatan yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Diingat ya supaya nanti ketika mengerjakan soal dapat dengan mudah. Nah, contoh soalnya yuk kita perhatikan. Sebuah mobil ditarik oleh truk dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jika massa mobil sebesar 600 kg, maka gaya yang dibutuhkan untuk menarik truk adalah, nah yang diketahuinya kita tuliskan dulu ya. Percepatan tadi simbolnya A. Kita tuliskan A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian massa mobil sebesar 600 kg. Massa tadi simbolnya M sama dengan 600 kg. Nah, yang ditanyakannya gaya yang dibutuhkan. Tadi gaya simbolnya F. Maka kita cari F-nya yuk. F sama dengan M dikali A. Nah, maka F sama dengan M-nya 600 kita masukkan dikali A-nya 2 kita masukkan. Yuk kita jumlahkan. 600 kali 2 berapa? Iya betul, 1200 Newton. Nah, sekarang kita perhatikan ya contoh soal yang kedua. Suatu benda yang memiliki massa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gaya yang bekerja pada benda. Nah, ini juga sama ya yang dicarinya gaya. Maka diketahui M-nya tadi 10 kg. A-nya percepatannya 2 meter per sekon kita masukkan. Ditanyakannya besar gaya ya. Maka F sama dengan M dikali A. F-nya tadi M. M-nya berapa M-nya? M-nya 10 ya. Di sini sudah diketahui. 10 dikali A-nya 2. Maka 10 dikali 2. Nah, ini kilogram satuan dari massa ya. Kemudian meter per sekon kuadrat juga satuan dari A. Kita kalikan 10 kali 2 hasilnya 20, satuannya Newton ya. Jadi besar gaya yang dibutuhkannya sebesar 20 Newton. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ya. Jika yang diketahuinya F ya, maka rumusnya kan tadi F sama dengan M dikali A. Ingat, kita gunakan segitiga ya untuk mencari M dan A. Nah, kalau ke bawah dibagi, kalau ke samping dikali. Nah, ini kan yang dikalinya M kali A. Maka kita masukkan di sini M sama A. Berarti
berarti sisanya F. Jika misalkan ya ditanyakannya F, kita tutup F-nya. Oh, berarti rumusnya M dikali A. Nah, kalau yang ditanyakannya A, kita tutup A-nya. Maka jawabannya A sama dengan F dibagi M. Kalau yang dicarinya M, maka M kita tutup. M sama dengan F dibagi A. Gitu ya, paham ya? Nah, kita lihat lagi contoh soalnya. Sebuah benda dengan massa 5 kg yang mula-mula diam dikerjakan gaya konstan sebesar 10 Newton. Berapa percepatan benda tersebut? Nah, di sini diketahuinya massa sama gaya. Berarti M-nya 5 kg ya, gayanya sebesar 10 Newton. Ditanyakannya berapa percepatannya A-nya. Maka yuk kita jawab F sama dengan M dikali A. Tadi dengan menggunakan segitiga, kalau dicarinya A, maka A sama dengan F dibagi M. Nah, F-nya berapa? 10 Newton. Per M-nya berapa? M-nya 5. Kenapa Bu di sini dibagi? Karena dari persamaannya juga dibagi. Kenapa tidak menggunakan persamaan yang atas? Karena yang dicarinya besaran percepatan. Jadi kita gunakan rumus yang ini. A sama dengan 10 dibagi 5, hasilnya 2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Contoh penerapan hukum 2 Newton atau hukum Newton 2. Ketika kita mendorong meja, nah berapa laki-laki ini memberikan gayanya untuk mendorong meja yang besarnya sebesar M massanya, massa mejanya gitu ya. Kemudian ini abang tukang bakso ya, berapa gaya yang dibutuhkan abang ini untuk mendorong bakso ini dengan massa gerobak sebesar M, seperti itu. Terus apalagi contoh hukum 2 Newton, pokoknya yang memiliki percepatan dan membutuhkan gaya, maka itu contoh hukum Newton 2. Seperti itu ya. Misalkan Andi menendang bola, nah itu juga termasuk hukum 2 Newton atau hukum Newton 2. Nah, itu saja mungkin. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ya di kolom komentar. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah selesai. Mudah-mudahan apa yang barusan Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, Ibu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.